Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum saya membagikan renungan ini, saya tetap mengharap bahwa saudara akan membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada yang lain saudaraku dan memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Kami berterima kasih untuk saudara yang selalu melakukan itu. Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Mari sebelum kita nikmati semuanya itu, mari terlebih dahulu kita berdoa saudara. Memohon tuntunan pertolongan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh Tuhan lewat firman-Nya. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya yakin ada banyak orang yang sudah menghafal ayat ini. Saya harapkan saudara juga hafal ayat ini. Demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan saudara, ini ayat yang biasa kita dengar ketika seseorang mau membuka hati untuk Yesus. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu bukalah pintu hatimu untuk Yesus. Ini yang saya ingin bagikan pagi ini. Mari kita membuka hati benar pagi ini untuk Yesus saudara, lewat kebenaran ini. Holman Hunt saudara, dia adalah seorang pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk sebuah pintu rumah saudara. Kita sudah banyak melihat gambar ini. Ada gambar di mana Yesus sedang mengetuk sebuah pintu rumah. Pelukisnya itu adalah Holman Hunt. Lukisan itu saudara sangat terkenal hingga saat ini. Di mana-mana saya lihat lukisan itu banyak beredar. Dan itu sebagai bentuk ilustrasi bagaimana Yesus dia digambarkan sedang berdiri di pintu hati setiap orang dan mengetuk pintu hati kita semuanya. Itu ilustrasi yang sangat bagus. Lalu saudaraku, setelah Holman selesai melukis gambar itu, ia pun memanggil semua rekan-rekannya dan meminta mereka semua untuk mengamati dengan baik, mengamati dengan kritis untuk melihat apakah masih ada kesalahan dalam gambar tersebut. Jadi dia undang temannya. Mari kita perhatikan dulu gambar ini. Apakah kira-kira masih ada kekeliruan, kesalahan yang kalian dapatkan seperti itu saudara. Lalu teman-teman itu semua ya memperhatikan. Mereka melihat dengan teliti saudaraku gambar yang sudah selesai itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun ternyata di antara mereka yang bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Sebaliknya mereka semua justru sangat mengagumi gambar tersebut. Mereka setuju bahwa ini gambar yang bagus. Tidak ada satupun kami temukan kesalahan. Bahkan kami semua kagum. Ini luar biasa. Demikianlah pernyataan semua rekan-rekannya. Tetapi setelah kegiatan itu hampir selesai, tiba-tiba ada seorang rekannya yang baru saja datang. Dan dia langsung memperhatikan gambar tersebut. Dan dia ternyata dapat menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Han menurut dia dalam lukisan tersebut.
Lalu saudaraku, dia pun berkata kepada Han, dia katakan, Han, saya melihat ada satu kesalahan mendasar yang kamu buat dalam lukisan gambar ini, katanya. Han dan semua orang yang tadinya sudah mengagumi gambar itu pun mereka kaget, mereka merasa sangat penasaran, mereka ingin tahu apa yang ditemukan oleh temannya ini. Lalu orang itu pun melanjutkan perkataannya, dikatakan seperti ini, saudaraku. Coba perhatikan, coba kita perhatikan gambar ini. Anda telah lupa melukis gagang atau kunci pembuka di pintu itu, sehingga tidak ada gagang kuncinya memang dalam gambar itu. Kalau kita perhatikan itu, Anda lupa, dia katakan. Tetapi saudaraku, semua orang dibuatnya memang tersadar, memang benar, tidak ada gagang kunci di sana, tidak ada pegangan kunci di sana, tidak ada. Lalu Han dengan tegas berkata kepada temannya, dia katakan, itu benar sekali sobatku, dia katakan. Tetapi tidakkah kita semua tahu, bila Kristus yang mengetuk pintu hati kita, pintu rumah hati kita, itu hanya engkau dan saya yang bisa membuka pintu itu. Karena gagang kunci dari pintu hati itu hanya ada di dalam, bukan di luar. Itulah dikatakan Hans. Ketika Kristus mengetuk pintu hati kita, hanya kitalah yang bisa membuka pintu hati itu. Karena gagang pembuka pintu itu hanya ada di dalam, bukan di luar. Itu yang dikatakan oleh Han kepada temannya itu. Lalu mendengar penjelasan Han itu, saudaraku, semua orang yang ada di ruangan itu pun mereka terdiam, mereka tertunduk kagum, dan mereka sangat bersyukur untuk penjelasan Hans yang luar biasa pada saat itu kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, bagi saya, bagi saudara, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Coba kita perhatikan kalimat ini. Jikalau ada orang yang mendengar, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Perlu kita perhatikan ini, saudaraku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, jadi setiap kita diberikan kesempatan untuk merespon suara Tuhan itu dengan selalu mau membuka pintu hati kita untuk Dia. Mari kita menyadari bahwa dibutuhkan kepekaan telinga kita untuk selalu mau mendengar suara Tuhan, saudara. Pastikan bahwa saya dan saudara masih mengenal suaranya Tuhan. Ini penting. Pastikan itu dalam diri saudara. Karena apa, saudara? Karena ada begitu banyak suara-suara yang diperdengarkan oleh dunia kepada kita saat ini. Coba kita bayangkan, ada suara kecemasan, suara kecemasan ini banyak. Ada suara ketakutan yang selalu ada di telinga kita. Ada suara kekhawatiran, ada suara kebimbangan, dan bahkan ada banyak suara ketidakpastian yang sedang diperdengarkan oleh dunia kepada kita saat ini. Sehingga oleh karena itu kita sering kali sangat kesulitan dalam memilah di mana suara Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu. Yang pasti ketika kita peka mendengarkan suara Tuhan itu berbeda dari suara dunia yang membisingkan telinga kita. Alkitab berkata, saudara, kalau kita baca Yesaya 55:3 bagian B, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari saudaraku, jangan dengarkan dunia, jangan dengarkan bisikan-bisikan dunia yang membuat engkau tidak mengenal suara Tuhan. Saat ini Dia, Yesus, sedang berdiri di muka pintu hati kita. Dia tahu perkara yang kita hadapi saat ini. Dia tahu persoalan hidup yang kita jalani saat ini sulit. Dan Dia mau menolong kita, saudaraku. Dan Dia hanya bisa menolong kita ketika Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Dia memperdengarkan suaranya supaya kita merespon suara itu dengan baik.
Mari saudaraku, jika ada orang mendengar, masihkah engkau mendengarkan suara Tuhan? Dan masihkah engkau mau merespon untuk membuka hatimu kepada Tuhan yang berbicara kepadamu pagi ini? Untuk mau menerima Dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pemimpin Raja dalam kehidupanmu pagi ini. Ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Maka ketika kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkannya. Ketika Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Di gambaran sukacita, aku makan bersama-sama dengan Dia. Ada sebuah jamuan sukacita yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, untuk memenuhkan sukacita hidup kita bersama dengan Tuhan menjalani hidup yang sulit ini, saudaraku. Dan dikatakan, dan Dia akan selalu bersama-sama dengan aku. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini, Tuhan mau menolong kita menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Tetapi pertolongan Tuhan itu kita akan rasakan ketika kita masing-masing mau membuka pintu hati kita untuk Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk bertahta menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja, Pemimpin, memenuhkan segala sukacita kita, menyertai kita, menguatkan kita, memberkati kita, memberikan kita hidup berkemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Kita hidup dalam sukacita dan kemenangan. Mari saudaraku, kita terima kebenaran ini. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk hidup melakukan kebenaran ini dengan baik hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan lagi pagi ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan di tengah situasi kebisingan dunia yang memperdengarkan banyak suara-suara di telinga kami seringkali sulit mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dengan firman yang kami renungkan, kami akan belajar mendengarkan Engkau berbicara. Berkati umat-Mu dimanapun mereka saat ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat beri harapan. Berikan kepada mereka kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah penyakit mereka, supaya mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini, berkati mereka. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan hari ini, berkati mereka semuanya Tuhan. Yang sedang bersukacita hari ini karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur kepadamu. Itulah doa kami Bapa. Ada juga begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dalam pergumulan yang berat, dibelenggu oleh persoalan hidup yang sulit, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkanlah hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka, memberkati mereka, melawat, melepaskan, membebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa kami sisipkan. Hubungi kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati oleh Tuhan lewat renungan ini, bagikan saudara kepada yang lain supaya banyak juga orang diberkati Tuhan hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.